Film ini akan menceritakan tentang seorang ayah bernama Nick. Dia merupakan seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup bahagia. Nick memiliki seorang istri dan 2 anak laki-laki yang masih remaja. Saat makan malam terlihat keluarga mereka begitu bahagia dan normal seperti kebanyakan keluarga lainnya. Di malam itu si kakak akan melakukan pertandingan baseball, dan karena si ibu harus mengantar si adik ke dokter gigi, akhirnya Nick sendiri yang akan mengantarnya. Saat pertandingan berlangsung, si kakak bermain sangat bagus sehingga hal itu membuat Nick bahagia. Usai pertandingan mereka berdua pun pulang. Di tengah perjalanan Nick pun mampir dulu ke SPBU untuk mengisi bensin. Dan saat menunggu si kakak meminta izin ke warung untuk membeli minuman, tak diduga disinilah awal semua mimpi buruk terjadi saat Nick sedang menelpon. Tiba-tiba masuklah beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Mereka menodongkan senjata lalu menembak kasir. Mengetahui hal tersebut Nick langsung menutup teleponnya dan lari ke sana. Namun dia malah tertabrak oleh mobil yang berusaha kabur dari sana. Salah satu pemuda itu pun mengatakan kepada pemuda lainnya untuk membunuh si kakak, karena jika tidak, si pemuda itu tidak akan bisa masuk menjadi anggota. Dan bisa disimpulkan bahwa mereka semua adalah anggota gangster yang sedang melakukan kekerasan secara acak demi menaikkan popularitas gangster mereka. Dengan sebilah golok si pria itu pun menebas si kakak hingga tersungkur. Setelah selesai mereka pun kabur. Namun Nick berhasil menangkap salah satu pemuda tadi dan berhasil melihat wajahnya. Saat akan kabur si pemuda itu pun tertabrak mobil hingga pingsan. Nick sendiri menghampiri si kakak yang tengah sekarat. Saat ibu dan si adik datang ke rumah sakit, kebetulan dokter mengatakan bahwa si kakak tidak bisa tertolong dan sudah mati saat itu juga. Besoknya Nick diminta untuk melihat beberapa pemuda yang menjadi pelaku di malam itu. Dan ternyata pemuda tersebut masih berusia sangat muda yaitu 20 tahun, dan singkat cerita si kakak pun dimakamkan. Pengacara yang menangani kasus Nick tidak bisa berbuat banyak, karena pelaku masih di bawah umur. Di situ mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh gangster yang sedang mengospek beberapa anggota baru. Dan itu dilakukan dengan mencari korban secara acak. Sebagai saksi utama, Nick justru menolak memberi kesaksian dan membiarkan pemuda tersebut bebas begitu saja. Ternyata Nick punya rencana lain. Dia mengikuti gerak-gerik si pemuda yang tengah bersama gengnya. Setelah mengetahui alamat si pemuda, Nick pulang ke rumah dan langsung menuju ke ruang perkakasnya. Dengan sedikit ragu ternyata Nick berniat untuk membalas dendam dengan sebilah pisau di tangannya. Tiba di sana, si pemuda pun kaget dengan kehadiran Nick yang tiba-tiba datang, dan tanpa pikir panjang langsung menyerang. Dan terjadilah pertarungan yang berakhir dengan tewasnya si pemuda karena tertusuk di bagian dada. Saat tiba di rumah, Nick justru merasa makin terpuruk karena dengan dia melakukan itu, tidak akan membuat anaknya kembali lagi. Di sisi lain, terlihat seorang pemuda lain yang memiliki kepala botak dan bertato. Pemuda ini bernama Billy. Dia adalah ketua gangster sekaligus salah satu pemuda yang ada di tempat kejadian waktu malam itu. Terlihat dia sedang setor uang kepada ayahnya yang merupakan seorang penjual senjata. Ternyata buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Saat tiba di markas gangsternya, Billy diberitahu bahwa si pemuda atau anggota baru mereka tewas tertusuk. Dan Billy yakin bahwa pelakunya adalah ayah dari korban mereka yaitu Nick. Untuk itu, mereka memutuskan untuk menghabisi Nick sepulang dari kantornya. Saat berjalan salah satu anak buah Billy pun diturunkan untuk menikam Nick di sana. Namun rencana itu gagal dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka.
Dan hal tersebut membuat Billy semakin emosi dan tertantang untuk memburu Nick. Besoknya, saat Nick sedang bekerja seperti biasa, salah satu anak buah Billy diutus untuk memberikan sebuah paket yang berisi foto keluarga Nick yang diancam akan dibunuh. Hello. Finally meet your maker. Hal tersebut membuat Nick terkejut, dan tidak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar ini. Untuk itu Nick menelepon polisi dan meminta mereka untuk menjaga rumahnya selama 34 jam. Namun dengan jumlah mereka yang banyak, para polisi yang menjaga pun dibunuh, sehingga mereka bisa masuk rumah secara leluasa. Hingga akhirnya, Nick harus melihat anak dan istrinya mati di depan mata kepalanya sendiri. Dan Nick ditembak di bagian perut hingga tak sadarkan diri, dikira sudah mati, mereka pun meninggalkan rumah Nick. Beruntung Nick masih selamat, karena peluru tersebut tidak sampai mengenai organ vitalnya, tapi dia harus menerima fakta menyakitkan bahwa istrinya sudah mati. Dan si adik harus menderita koma yang entah sampai kapan dia akan bangun. I'm so sorry. Dengan semua keadaan ini, Nick tidak tinggal diam, dan memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Dari rumah, Nick mencairkan semua uang yang dimilikinya untuk memburu dan mencari di mana Billy dan gangsternya berada. Tiba di suatu bar, Nick pun bertanya apakah mereka mengenal orang yang bernama Billy atau tidak, tetapi orang tersebut malah menganggapnya bercanda. Kemudian Nick menarik kepalanya dan memaksa orang tersebut untuk mengatakannya, bahkan memberikan sejumlah uang agar dia bukan suara. Setelah informasi didapat, Nick pun bertanya di mana dia bisa dapatkan sebuah senjata, dan itu mengarahkannya ke sebuah toko senjata yang merupakan milik ayahnya si Billy. Tiba di sana Nick langsung memperlihatkan sejumlah uang untuk mendapatkan senjata yang diinginkannya. Cannon, sword of justice. Take. Si ayah yang mengetahui dendam dan kebencian dari mata Nick, akhirnya mengetahui bahwa Nick sedang memburu Billy anaknya, dan sebagai seorang ayah, dia membiarkan Nick mencari Billy, karena prinsipnya adalah nyawa harus dibayar nyawa. Tapi jika Nick bertanya di mana Billy, maka dia tidak akan mengatakannya. Nick pun mempersiapkan semuanya, membersihkan senjata dan mencukur rambutnya, sebagai tanda bahwa dia siap untuk mati dalam peperangan. Dan aksi balas dendam tersebut dimulai dengan menyatroni salah satu anak buah Billy yang tengah asyik nge-fly bersama seorang wanita. Nick langsung menodong orang tersebut, dan memintanya untuk menelpon Billy. Nick langsung menembak orang itu sebagai tanda bahwa dia akan segera mendatangi Billy. This motherfucker. Mengetahui hal tersebut Billy semakin dibuat emosi, tak lama datanglah si ayah ke hadapannya. Sebagai seorang ayah ternyata ia masih memiliki perhatian kepada Billy dengan memintanya untuk tetap diam di rumah, tapi Billy justru malah menembak kepala ayahnya hingga tewas. Saatnya tiba, Nick langsung memborbardir markas mereka, kemudian menghabisi satu persatu dari mereka. Hingga detik-detik akhir, Nick sempat ditembak di bagian kaki bahu dan lehernya. Namun beruntung dia masih bisa selamat, hingga akhirnya Billy berhasil dibunuh tepat di samping tempat duduk dirinya. Setelah semua selesai, Nick kembali ke rumahnya dan menonton video dirinya bersama keluarganya. Dengan semua yang dilakukannya, tentu itu tidak akan membuat semuanya kembali seperti semula. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, seorang ayah bisa menjadi jahat melebihi monster, bila seseorang mengganggu dan mengusik anak-anaknya.
Saya Ben, beserta jajaran yang bertugas mengucapkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Amigo, kerupuk kulit rasa stroberi.